Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mala Garista Beladi, mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari perusahaan saya, yaitu PT Timeline yang berkembang di jasa pembuatan manufaktur kontainer. Nah, untuk visi misi perusahaan yaitu ada visi adalah perusahaan untuk menjadi pemimpin dalam industri pembuatan box kontainer dengan fokus pada solusi logistik yang integrasi dan efisien terhadap penekanan dan pelayanan pelanggan yang unggul, inovasi berkelanjutan dan kontribusi positif terhadap ketahanan yang berkelanjutan dalam rangka pasok global. Nah, misinya sendiri adalah menyeroti beberapa aspek penting dalam bisnis manufaktur kontainer seperti kualitas produk, kepatuhan terhadap standar keamanan, inovasi dan desain, dan teknologi kepuasan pelanggan dan tanggung jawab lingkungan. Nah, ini adalah desain kontainer, box kontainer, dan ini adalah box kontainernya. Nah, untuk kali ini yang akan saya bahas adalah analisis kelayakan usahanya. Nah, untuk analisis kelayakan usahanya itu ada investasi, pendapatan, biaya terbagi menjadi dua, biaya tetap dan biaya tidak tetap, earning before tax-nya, ada tax-nya yaitu 11% dan earning after tax-nya. Nah, untuk investasinya sendiri, saya melakukan investasi sebesar 1,5 miliar. Nah, untuk pendapatannya di tahun pertama yaitu adalah 1,7 miliar. Untuk yang kedua adalah 1,9 miliar. Untuk yang ketiga adalah 2 miliar. Nah, untuk biaya tetap di tahun pertama yaitu adalah 400 juta, biaya kedua di tahun kedua yaitu 480 juta, dan biaya ketiga yaitu 510 juta. Nah, untuk biaya tidak tetapnya di tahun pertama itu 800, biaya tahun kedua itu 860, tahun ketiga 750. Total dari biaya tahun pertama yaitu 1,2 miliar, tahun kedua yaitu 1,340 juta, dan tahun ketiga 3,260 juta. Nah, earning before tax-nya tahun pertama itu ada 500 juta, tahun kedua 560 juta, dan tahun ketiga 740 juta. Tax atau pajak yaitu 11%, tahun pertama yaitu 55 juta, tahun kedua 61.600.000, tahun ketiga yaitu 81.400.000. Earning after tax atau biasa disebut EAT tahun pertama yaitu 2,5 miliar, yang kedua itu ada 2,760 juta, dan yang ketiga yaitu ada 2,750 juta. Selanjutnya, untuk analisis kelayakan usaha yang kedua yaitu ada DF, ada Proset It, yaitu 2,5 miliar, 2,760 juta, dan 2,750 juta. Selanjutnya ada peluang pasar yaitu perkiraan penjualanan. Nah, untuk satu box kontainer sendiri itu dijual dengan harga 400 juta per satu kontainer. Nah, dalam 1 tahun box kontainer itu mampu terjual 10. Tahun pertama itu 10, tahun kedua 17, dan tahun ketiga 20. Nah, total penjualan per 5 bulannya yaitu adalah 4 miliar di tahun pertama. Terus total penjualan setahunnya yaitu ada 48 miliar. Nah, tahun kedua yaitu adalah 17 dikali 400 miliar 400 juta yaitu ada 76 miliar 500 juta. Di tahun ketiga yaitu ada 20, terjual 20 dengan total penjualan per 5 bulannya itu ada 6 miliar. Nah, total penjualan per tahunnya itu ada 72 miliar. Next itu ada peluang pasar, ada permintaan, ada penawaran, ada peluang pasar, juga ada rencana penjualan. Untuk tahun pertama permintaannya adalah 5.427, tahun kedua 5.390, dan tahun ketiga 5.400. Penawarannya adalah 2 miliar 2.170
Terus tahun kedua adalah 2.156.000 dan tahun ketiga 2.160.000. Peluang pasarnya yaitu ada 3.256 di tahun pertama, tahun kedua itu ada 3.234 dan tahun ketiga yaitu 3.240. Rencana penjualannya itu yang pertama ada 500, yang kedua ada 550 dan yang ketiga ada 600. Nah, gambaran strategi pemasarannya itu berupa pemasaran online. Nah, cara yang efektif untuk menjangkau audiens yang luas yang dapat menggunakan situs website, media sosial, dan iklan online untuk mempromosikan produk dan layanannya. Terus juga pemasaran langsung melibatkan komunikasi langsung dengan calon pelanggan yang dapat menggunakan telemarketing, surat langsung, atau email untuk menjangkau calon pelanggan. Nah, selanjutnya adalah biaya dan investasi. Modal usaha yang dibutuhkan adalah 1.500.000.000. Biayanya untuk penggunaannya, biaya tetap itu ada 400 juta. Biaya tidak tetapnya adalah 800 juta dan peralatan inovasinya ada 1.500.000.000. Totalnya adalah 2.700.000.000 juta. Nah, untuk lampiran justifikasi anggarannya yaitu ada peralatan, spesifikasi, keyword, harga, dan total. Totalnya semua ada 323.100. Nah, untuk lampiran justification anggaran selanjutnya adalah biaya tetap, yaitu ada posisi, jumlah uang, gaji pokok, dan total perorangan. Nah, untuk yang digaji adalah supervisor dan kru. Nah, untuk jumlah orangnya, untuk supervisor ada 5 dengan gaji pokoknya 7 juta, total per orangnya berarti 35 juta, krunya itu ada 20, gaji pokoknya 5 juta, total ada 100. Jadi total 12 bulan itu ada 135 juta. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.